Salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini kita bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan hari Selasa 17 November 2020 di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara-saudara semua boleh membacakannya masing-masing di tempat. Mari kita satu hati kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, dalam ucapan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, kasih Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sungguh saat yang berbahagia di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengucap syukur, demikian tema untuk kita pada saat ini, yang saya ambil ayat yang ke-18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hidup penuh syukur akan mendatangkan sukacita, karena itu menyehatkan. Seseorang yang penuh rasa syukur dapat menikmati hidupnya, mengerjakan tugasnya dengan gembira. Persoalan pasti ada, tetapi seberapa besar persoalan yang dihadapi tidak akan kehilangan semangat. Hidup bersyukur tidak selalu gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan kita, tentunya mengucap syukur bukanlah perkara yang sukar. Menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kita alami. Sebab kita lebih mudah berpikir buruk tentang sesuatu, cenderung hanya mengandalkan perhitungan akal saja, lupa bahwa kuasa Allah melampaui segala yang dapat kita pikirkan. Ketika hati kita bahagia, ketika hati kita sedih, mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita, bukan kehendak pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, kekuatan kita. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Dan yang ketiga, menjadikan kita pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini. Pun bila masalah sedang menghampiri. Sebab di balik kejadian yang mungkin menyakitkan sekalipun, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin saat ini kita berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur, sedangkan hidup saya sudah sulit. Saya menanggung banyak masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Bersyukur bisa diupayakan, diciptakan, dan
ditumbuhkan. Ingatlah selalu ada hal untuk disyukuri dalam hidup ini. Siapapun kita, seberat apapun hari yang kita lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Ketika kita masih diberi kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi, keluarga yang begitu mencintai kita, bahkan ketika kita masih diberikan napas kehidupan, mengucap syukurlah. Jangan memikirkan yang tidak ada. Belajar puas dan menerima yang ada dengan lapang dada. Setiap orang punya bagian tertentu dalam hidupnya. Dalam setiap bagian itu pasti ada suka dukanya. Tak ada orang yang selama hidup bersuka terus atau berduka terus. Ada ungkapan mengatakan, kalau sedang senang, ingatlah saat-saat sedih agar tidak lupa diri. Kalau sedang sedih, ingatlah saat-saat senang agar tidak putus harapan. Dan yang terakhir, meyakini bahwa kuasa dan kasih Allah melampaui segala yang bisa kita pikirkan dan perkirakan. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28a berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Dalam hal ini, kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang mengucap syukur. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu, entah menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan, mengapa kita enggan mengucap syukur? Karena itu, akhir kata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tiada pernah berhenti kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah. Karena Engkaulah yang memampukan kami untuk mengucap syukur, melihat segala sesuatunya yang terjadi atas hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu Tuhan, kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan dan perkirakan, Tuhan akan bekerja atas hidup kami untuk kebaikan setiap kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, berseru, dan berharap kepadamu. Amin.